Kunci kerajaan sorga. Pernyataan terakhir Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 18-19 adalah, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ayat yang 19. Di dalamnya terkandung dua makna, yaitu pertama, Rasul Petrus diberi kunci kerajaan sorga, artinya kepada dia dipercayakan pesan Injil yang merupakan jalan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pengertian ini benar karena didukung oleh ayat-ayat berikut, di mana Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat atas kemunafikan dan ajaran mereka yang sesat. Kita dapat melihatnya di dalam Matius pasal 23 ayat 13 yang berbunyi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Dan kita dapat melihat juga di dalam Lukas pasal 11 ayat 52. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Orang Farisi dan ahli Taurat menganut pemahaman yang salah tentang nature dan kehendak Allah. Alhasil, mereka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, dan pengajaran mereka merintangi orang lain yang berusaha masuk. Sebaliknya, kepada Petrus dipercayakan Injil Yesus Kristus supaya lewat pemberitaannya, pintu kerajaan sorga terbuka bagi semua yang mendengar Injil Kristus dan percaya kepada Kristus. Petruslah rasul pertama yang memberitakan pesan Injil kepada orang Yahudi pada hari Pentakosta. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14-39, lalu kepada orang Samaria di dalam Kisah Rasul pasal 8, dan kepada orang non-Yahudi di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 sampai pasal 11 dan pasal 15 ayat 7-11. Penting untuk diingat bahwa janji ini juga berlaku secara tak langsung kepada rasul-rasul lainnya, dan setiap orang percaya yang memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Melalui pemberitaan kita, pintu kerajaan sorga terbuka bagi semua yang percaya kepadanya, dan tertutup bagi semua yang menolak percaya kepada Kristus Yesus. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 11-12, pasal 8 ayat 20-23, pasal 13 ayat 46, pasal 28 ayat 23-28. Dengan cara inilah Tuhan Yesus Kristus membangun jemaatnya atau gerejanya, yang kita bisa lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Kedua, kepada Rasul Petrus juga diberikan otoritas untuk mengajar dan mendisiplinkan gereja mengenai doktrin dan perilaku yang benar. Dari ayat-ayat lain kita tahu bahwa otoritas ini tak diberikan kepada Rasul Petrus saja, tetapi juga rasul-rasul lainnya. Kita bisa melihatnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23. Dan kepada gereja secara keseluruhan. Kita dapat melihatnya di dalam Matius pasal 18 ayat 18. Untuk lebih memahami perihal otoritas ini, penting untuk mengetahui pengertian mengikat dan melepas dalam istilah para rabi mengenai penafsiran Taurat.
Syamai, salah satu mazhab Rabi Yahudi, sangatlah ketat dan mengikat orang dengan banyak kewajiban. Sedangkan mazhab Hillel memberikan kelonggaran dan melepas mereka. Jadi mengikat artinya mengajarkan doktrin atau perintah Alkitab dan mengajak orang untuk menaatinya. Melepas artinya membebaskan umat Allah dari doktrin atau perintah yang tidak ada di dalam Alkitab. Kalimat apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga, mungkin terdengar aneh dalam bahasa kita, tetapi mengandung banyak kebenaran yang sangat penting. Perkataan ini tidak berarti bahwa Allah atas langit dan bumi akan mendukung dan mensahkan keputusan Rasul Petrus, para rasul lainnya, pemimpin gereja, ataupun jemaat secara keseluruhan. Sebaliknya, setiap keputusan gereja harus disesuaikan dengan keputusan Allah dan wahyunya. Para rasul menerima wahyu Allah lewat inspirasi Roh Kudus. Dan wahyu ini telah diteruskan atau diwariskan kepada gereja lewat firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab, yang dinyatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan Yudas pasal 1 ayat 3. Setiap keputusan yang dibuat oleh otoritas gereja harus sesuai dengan Alkitab. Bila tidak, keputusan itu harus ditolak atau dilepaskan. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 23, susunan serupa juga dipakai. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini bukan berarti bahwa Rasul Petrus dan para rasul atau orang-orang tertentu memegang kuasa untuk mengampuni dosa orang lain. Bandingkan di dalam Markus pasal 2 ayat 7 dan Lukas pasal 5 ayat 21. Kebenaran yang dinyatakan di baliknya ialah bahwa gereja berkuasa menyatakan pengampunan yang Allah berikan lewat Injil Tuhan Yesus Kristus. Tak ada seorang pun termasuk Rasul Petrus diberi kuasa untuk menjalankan kehendak mereka sendiri atau melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka. Bandingkan di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 dan Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Otoritas sejati dalam gereja selalu sejalan dengan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Rasul Petrus dan para rasul dipanggil untuk menjalankan atau melaksanakan perintah yang diwahyukan, yang mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, yang dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 16. Sekarang, gereja dan para pemimpinnya hanya memiliki otoritas untuk mengajar dan bertindak sesuai dengan firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab.